6.200.000 barel minyak lenyap dalam semalam. Bukan karena blokade, tapi karena selat paling sibuk di dunia, resmi ditutup Angkatan Laut sebuah negara pada 3 Maret 2026 lalu, dan harga minyak dunia sudah tak terkendali. Tapi berita buruknya, ini baru permulaan. Mata dunia sekarang tertuju pada titik buta yang lebih berbahaya, yaitu Selat Bab el-Mandab. Video ini membahas peringatan terbaru militer Iran. Mereka siap memperluas kampanye ke Selat Bab el-Mandab. Titik strategis antara Yaman dan Djibouti ini, pintu masuk utama ke terusan Suez. Jalur ini menghubungkan Asia dan Eropa. Tanpanya, rantai pasok global kolaps. Kita semua tahu, Selat Hormuz adalah titik tersempit di Teluk Persia. Selama puluhan tahun, selat itu dianggap jalan nadi minyak dunia. Semua mata tertuju ke sana. Semua kekuatan militer berjaga di sana. Tapi ada kenyataan yang diabaikan. Iran punya kartu turf lain. Celah yang selama ini dianggap aman karena jauh dari perbatasan Iran. Mereka menyebutnya Selat Hormuz kedua. Jika strategi ini dijalankan, dunia menghadapi blokade ganda yang belum pernah terjadi. Mari kita bedah 3 lapisan ancaman ini satu persatu. Pertama, bagaimana Bab el-Mandab jadi titik paling rapuh di rute perdagangan global. Kedua, strategi Iran dan sekutunya. Ketiga, dampaknya terhadap harga BBM di pompa bensin dekat rumah Anda. Sebelum kita sampai pada kesimpulan strategis yang mungkin tak pernah Anda duga, mari lihat peta. Selat Bab el-Mandab lebarnya hanya 26 km di titik tersempit. Bayangkan, dari Jakarta ke Tangerang, tapi di tengahnya hanya ada 2 lajur sempit, selebar 3 km untuk kapal raksasa. Sisanya karang dan perairan dangkal. Disinilah semua kapal dari Samudra Hindia harus lewat menuju Laut Merah dan terusan Suez. Pada 2018, Houthi menyerang 2 tanker Saudi di selat ini. Serangan itu menghentikan ekspor minyak Saudi melalui Laut Merah selama sebulan. Harga minyak dunia melonjak 5% dalam seminggu. Itu hanya serangan kecil. Bayangkan jika dilakukan sistematis dan berkelanjutan. Ancaman itu bukan masa lalu. November 2025, militer Israel mencegat drone dari Yaman ke Laut Merah. Titik luncurnya lagi-lagi di tepi Bab el-Mandab. Dalam skala geopolitik, selat ini simpul leher yang menghubungkan ekonomi Asia, China, India, Jepang dengan pasar Eropa. 12% perdagangan global melaluinya. Jika diputus, biaya logistik membengkak, inflasi meroket, negara importir minyak tercekik. Tapi pertanyaan besarnya, bagaimana Iran mengancam selat ribuan kilometer dari perbatasannya? Jawabannya ada pada satu aktor non-negara yang paling ditakuti koalisi Barat, yaitu Houthi. Satu tema sentral di sini, proksi dengan jangkauan jauh. Iran tak perlu kirim kapal perang ke Bab el-Mandab. Mereka punya Houthi, kelompok yang menguasai sebagian besar Yaman Barat, tepat di tepi selat. Intelijen Barat mengungkap Iran memasok Houthi rudal anti kapal canggih, termasuk rudal S-802 buatan Cina dan rudal balistik anti kapal modifikasi. Lebih mengkhawatirkan, mereka juga dilaporkan memiliki drone laut atau unmanned explosive boats, kapal kecil tak berawak yang bisa meledak di lambung tanker raksasa. Teknologi ini sulit dideteksi radar dan murah, tapi dampaknya bisa menghancurkan ekonomi global. Inilah poin krusialnya. Bab el-Mandab secara teknis lebih mudah diblokade daripada Hormuz. Di Hormuz, ada banyak pangkalan militer AS dan sekutu. Di Bab el-Mandab medannya sempit, arusnya kompleks, dan pantai Yaman dikuasai kelompok yang siap mati demi misi. Laporan Lembaga Riset Angkatan Laut Amerika Serikat menyebut, jika Houthi meluncurkan 10 drone laut simultan, lalu lintas pelayaran harus dihentikan total setidaknya 48 jam. Cukup memicu kepanikan di pasar minyak dunia. Namun, semua skenario mengerikan ini, rudal, drone, kapal tanpa awak, masih bisa diatasi dengan koordinasi militer global sempurna. Tapi ada satu faktor X yang membuat Bab el-Mandab jauh lebih berbahaya. Faktor yang tak bisa dihancurkan rudal atau kapal perang manapun. Jadi, apa faktor X? Jawabannya, keputusan. Bukan keputusan Iran atau AS, tapi keputusan perusahaan pelayaran swasta. Saat ancaman meningkat, perusahaan asuransi menaikkan premi, dan kapten kapal memilih berlabuh ketimbang melanjutkan perjalanan. Blokade militer tak perlu terjadi. Blokade psikologis sudah cukup melumpuhkan ekonomi. Jadi, apa jawaban atas pertanyaan di awal? Ancaman Iran di Bab el-Mandab bukan gertakan. Ini strategi escalation by proxy yang cerdas. Dengan mengancam 2 selat sekaligus, Iran memaksa dunia membagi fokus dan kekuatan militer. Jika Hormuz dijaga ketat, Bab el-Mandab jadi titik lemah. Dan jika Bab el-Mandab diserang, Amerika harus memilih
respons diaman yang memicu perang panjang, atau biarkan blokade dan rusak ekonomi sendiri. Dampak jangka panjangnya, dunia akan melihat pergeseran rute perdagangan. Negara-negara mungkin cari jalur alternatif, seperti kereta api lintas Eurasia, meski kapasitasnya jauh lebih kecil. Ini mempercepat decoupling ekonomi Timur Barat. Ironisnya, ini bisa memperkuat posisi China dengan jalur sutra darat. Blokade total di Bab el-Mandab mungkin belum permanen hari ini, tapi dunia sedang menahan napas. Tapi peta kekuatan Timur Tengah sedang digambar ulang. Titik-titik rawan baru bermunculan. Dan jika Bab el-Mandab adalah satu titik, ada titik lain yang lebih dekat dengan konflik terbuka di perairan Teluk yang sama. Ketegangan Iran-Amerika Serikat belum usai. Ancaman Iran di Bab el-Mandab bukan gertakan. Ini adalah panggung baru perang ekonomi yang tak lagi memerlukan peluru.